Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak I Permana STMT, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rehan Tenggara dan sini saya menjelaskan sedikit tentang kelembagaan negara. Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Selanjutnya adalah lembaga tinggi negara. 1. Presiden. Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Secara politik, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Tugas Presiden sebagai eksekutif kepala pemerintah ialah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Selain itu juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, serta mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian tugas legislatif Presiden antara lain membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga menetapkan peraturan pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan untuk tugas yudisial sering disebut sebagai hak prerogatif atau privilege Presiden, yaitu merupakan hak istimewa yang melekat pada Presiden selaku kepala negara. Yang kedua adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan wewenang MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 20, DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan fungsi anggaran yaitu kewenangan untuk membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki fungsi lain, seperti mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian amnesti dan abolisi dan sebagainya. Yang keempat, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22D hasil amandemen, menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kelima ialah BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan wewenang BPK diatur dalam bab 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang tertulis di dalamnya, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksaminatif. Yang keenam, MA atau Mahkamah Agung. Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung bertugas menegakkan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan juga memberikan pertimbangan kepada Presiden jika hendak memberikan gerasi atau rehabilitasi. 7. Mahkamah Konstitusi. Selain MA, MK juga memiliki kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. 8. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman tetapi tidak menegakkan peradilan. Yang selanjutnya adalah hubungan antar lembaga negara. Hubungan antara MPR dan Presiden. MPR sebagai lembaga tertinggi negara mengangkat Presiden. Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis besar yang telah ditetapkan MPR. Dengan kata lain, Presiden memperoleh mandat dan MPR menjalankan GBHN. Hubungan MPR dan DPR. MPR terdiri dari anggota DPR yang ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan. Hubungan antara Presiden dan DPR. Antara Presiden dan DPR memiliki hubungan berupa kerjasama dan pengawasan. Hubungan DPR dan BPK. Hubungan DPR dan BPK dititik beratkan pada pertanggungjawaban keuangan negara. Hubungan Presiden dan DPA. DPA wajib memberi jawaban atas pertanyaan Presiden. Sebaliknya DPA berhak mengajukan usul dan saran kepada Presiden. Hubungan MK dan lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang terlepas dan kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung sebagai badan pemegang kekuasaan kehakiman berhak memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tertinggi lainnya, baik diminta maupun tidak diminta. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.